Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldana Oktavia dari Prodi D3 Keperawatan akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang asuhan keperawatan pada pasien anak dengan demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi di rumah sakit. Yang pertama, latar belakang. Demam tipoid adalah penyakit infeksi akut pada saluran cerna bagian bawah usus halus dengan gejala demam kurang lebih 1 minggu disertai gangguan saluran pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Penyakit ini disebabkan oleh Salmonella tipi A, B, dan C. Menurut data WHO, memperkirakan angka insidensi di seluruh dunia terdapat sekitar 17 juta per tahun dengan 600.000 orang meninggal karena demam tipoid dan 70% kematiannya terjadi di Asia. Di Indonesia, insidensi kasus demam tipoid masih termasuk tinggi, yakni sekitar 81 kasus per 100.000 populasi per tahun. Prevalensi demam tipoid anak di Indonesia lebih sering pada anak kelompok usia sekolah, yaitu di mana demam tipoid pada kelompok usia sekolah sekitar 62% dan prasekolah sekitar 38%. Berdasarkan jenis kelamin terdapatkan laki-laki yaitu 57,6%, sedangkan perempuan 42,4%. Kasus tertinggi demam tipoid adalah di Kota Semarang, yaitu sebesar 4.973 kasus dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kasus demam tipoid di kabupaten atau kota lain seperti di Jawa Tengah. Next. Gejala penyakit ini berkembang selama 1-2 minggu setelah seorang pasien terinfeksi oleh bakteri tersebut. Gejala umumnya yang terjadi pada penyakit tipoid adalah demam naik secara bertangga pada minggu pertama, lalu demam mendetak atau remiten pada minggu kedua. Demam terutama sore atau malam hari mengakibatkan sakit kepala, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare. Masalah yang timbul pada pasien demam tipoid yaitu kemungkinan pada usus halus antara lain pendarahan usus, perfosi usus. Prioritas pada luar usus antara lain bronkopneumonia, tipoid encephalopy, dan meningitis. Komplikasi yang sangat berat dapat menyebabkan pada penderita demam tipoid. Pada penanganannya, yang diprioritaskan pada pasien adalah penanganan demam pasien. Seperti yang kita ketahui bahwa demam tipoid disebabkan oleh bakteri Salmonella tipi yang menyerang usus halus di mana mengakibatkannya terjadi mual dan muntah yang dapat membuat penderita mengalami kekurangan cairan dan nutrisi. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh adalah suatu keadaan ketika individu yang tidak puas mengalami atau beresiko mengalami penurunan berat badan yang berhubungan dengan asupan yang tidak adekuat atau metabolisme nutrisi yang tidak adekuat untuk kebutuhan metabolik. Selanjutnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana asuhan keperawatan pada pasien anak dengan kasus demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Tujuan penelitian, yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pada penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana asuhan keperawatan pada pasien anak dengan kasus demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Yang pertama, untuk melakukan hasil pengkajian pada pasien anak dengan kasus demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang kedua, untuk menegakkan diagnosa pada pasien anak dengan kasus demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi.
Yang ketiga, untuk menyusun intervensi pada pasien anak dengan kasus demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang keempat, untuk melakukan implementasi pada pasien anak dengan kasus demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Dan yang terakhir, penulis mampu melakukan evaluasi pada pasien anak dengan kasus demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dalam hasil makalah ini, maka dapat diharapkan mampu memberikan dan menambah wawasan tentang demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi masyarakat, mampu mengatasi demam tipoid pada anak di lingkungan sekitar. Bagi perawat, dapat sebagai panduan dalam pengelolaan kasus demam tipoid. Yang terakhir, bagi pembaca, dapat sebagai acuan sumber informasi dan pengetahuan tentang demam tipoid dan sebagai bahan perimbangan karya ilmiah yang selanjutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Konsep dasar demam tipoid. Yang pertama, definisi demam tipoid. Demam tipoid adalah suatu penyakit infeksi yang menyerang bagian saluran pencernaan dengan mengalami gejala demam lebih dari 1 minggu yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Etiologi. Demam tipoid merupakan penyakit yang bisa ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhi. Seseorang yang sering menderita penyakit demam tipoid menandakan bahwa ia mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri ini. Masa inkubasi penyakit ini antara 7-20 hari. Patofisiologi. Penularan bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi terjadi melalui makanan dan minuman yang tercemar selama tertelan melalui mulut. Sebagian bakteri dimusnahkan oleh asam lambung. Bakteri yang dapat melewati lambung akan masuk ke dalam usus kemudian berkembang. Selanjutnya menyebar ke seluruh organ retikuloidal tubuh, terutama hati dan limpa. Di organ-organ ini, bakteri meninggalkan sel-sel fagosit dan berkembang biak di luar sel atau ruang sinusoid. Kemudian masuk lagi ke dalam sirkulasi darah dan menyebabkan bakteremia. Kedua, yang simptomatik, menimbulkan gejala dan tanda penyakit infeksi sistemik. Selanjutnya, manifestasi klinis. Yang pertama, gejala pada anak, inkubasi antara 5-40 hari dengan rata-rata 10-14 hari. Yang kedua, demam meninggi sampai akhir minggu pertama. Yang ketiga, demam turun pada minggu keempat, kecuali demam tidak tertangani. Yang keempat, ruam muncul pada hari ke-7-10 dan bertahan selama 2-3 hari. Yang kelima, dapat menyebabkan nyeri kepala dan nyeri perut. Yang keenam, kembung, mual, muntah, diare, dan konstipasi. Yang ketujuh, bradikardi, pusing dan nyeri otot. Yang kedelapan, batuk. Yang kesembilan, epistaxis. Yang ke-10, lidah yang berselaput. Yang ke-11, hepatomegali. Yang ke-12, gangguan menelan berupa salmonella. Yang ke-13, delirium atau psikosis. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan darah tepi. Terdiri dari leukopenia, limfositosis, eosinofilia, anemia, dan trombositopenia. Yang kedua, pemeriksaan sumsum tulang belakang, menunjukkan gambaran hiperaktif sumsum tulang belakang.
Yang ketiga, pemeriksaan Widal. Didapatkan titer terhadap antigen 0 adalah 1/200 atau lebih, sedangkan titer terhadap antigen gen H walaupun tinggi tapi tidak bermakna untuk menegakkan diagnosis karena titer H dapat tetap tinggi setelah dilakukan imunisasi atau bila penderita telah lama sembuh. Selanjutnya, penata laksanaan. Yang pertama, bed rest. Yang kedua, diet dan terapi penunjang. Yang ketiga, pemberian antibiotikum, anti radang, antiinflamasi, dan antipiretik. Penata laksanaan keperawatan meliputi yang pertama pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan atau intervensi, yang keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Konsep dasar pemenuhan kebutuhan nutrisi pada demam tipoid. Kebutuhan nutrisi merupakan kebutuhan terhadap proses pemasukan dan pengelolaan zat makanan oleh tubuh yang bertujuan untuk menghasilkan energi dan digunakan untuk tubuh dalam beraktivitas. Ketidakseimbangan nutrisi atau kurang dari kebutuhan merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang dalam keadaan tidak puasa atau beresiko penurunan berat badan yang berkaitan dengan ketidakcukupan masukan atau nutrisi untuk kebutuhan metabolisme. Sedangkan ketidakseimbangan nutrisi atau lebih dari kebutuhan merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang yang mempunyai risiko dalam peningkatan berat badan yang berhubungan dengan memasukkan yang berlebih dari kebutuhan metabolisme. Pada penderita penyakit demam tipoid, selama menjalani perawatan haruslah mengikuti petunjuk diet yang dianjurkan oleh dokter untuk dikonsumsi. Antara lain, yang pertama, makanan yang cukup cairan, kalori, vitamin, dan protein. Yang kedua, tidak mengandung banyak serat. Yang ketiga, tidak merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas. Yang keempat, makanan lunak diberikan selama istirahat. Selanjutnya, konsep asuhan keperawatan pada demam tipoid. Pengkajian secara umum. A. Identitas klien yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, suku atau bangsa, agama, status perkawinan, tanggal masuk ke rumah sakit, nomor register, dan diagnosa medik. Yang kedua, keluhan utama meliputi keluhan utama demam tipoid adalah panas atau demam yang tidak turun-menurun, nyeri perut, pusing kepala, mual, dan muntah. Yang ketiga, riwayat penyakit. Riwayat penyakit yang diderita pada pasien saat ini. Yang keempat, riwayat penyakit terdahulu. Apakah sebelumnya pasien pernah terkena penyakit yang sama? Yang kelima, riwayat penyakit keluarga. Apakah ada riwayat penyakit keturunan? Yang keenam, istirahat dan tidur. Gejalanya gangguan pola tidur, insomnia dini hari, dan kelemahan. Yang ketujuh, eliminasi gejala nyeri abdomen dan distres, tanda nyeri tekan abdomen dan distensi. Yang kedelapan, makan dan minum. Gejala anoreksia, mual, muntah, nyeri ulu hati, tidak toleran terhadap makanan. Tandanya membran mukosa kering, penurunan produksi mukosa, berat jenis urin meningkat. Yang kesembilan, neurologis. Gejalanya adalah rasa berdenyut, pusing atau sakit kepala, kelemahan. Yang 10, pengkajian nyeri atau kenyamanan. Gejala nyeri digambarkan sebagai tajam, dangkal, dan rasa terbakar. Faktor pencetusnya adalah makanan, rokok,
alkohol, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Tandanya wajah berkerut, berhati-hati pada area yang nyempit. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, hipertermi berhubungan dengan peradangan pada usus halus. Yang kedua, kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh, intake cairan per oral yang kurang. Yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, dan anoreksia. Intervensi keperawatan. A. Hipertermia berhubungan dengan peradangan pada usus. Tujuan NOC, thermoregulation. Kriteria hasil, suhu tubuh dalam rentang normal, nadi dan respirasi dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit dan tidak ada pusing. Intervensi NIC, monitor suhu tubuh untuk mengetahui suhu dalam batas normal. Monitor warna kulit untuk mengetahui adanya kekurangan cairan. Lakukan kompres air hangat pada lipatan paha dan aksila untuk menurunkan panas pasien. Kolaborasi pemberian terapi menggunakan obat-obatan untuk menurunkan demam dengan cara farmakologi. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh, intake cairan per oral yang kurang. Tujuan NOC, nutrition status, food and fluid intake. Kriteria hasil, mempertahankan urin output sesuai usia dan berat badan, tekanan darah, nadi, suhu tubuh dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Intervensi keperawatan, monitoring status dehidrasi untuk mengetahui status dehidrasi pasien, monitoring tanda-tanda vital untuk mengetahui tindakan selanjutnya, pertahankan catatan intake dan output yang akurat untuk mengetahui intake dan output pasien, kolaborasi pemberian cairan intravena untuk mengganti cairan yang hilang. C. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Tujuan NOC, nutritional status, food and fluid intake. Yang kedua, nutrition status, nutrient intake. Kriteria hasil, adanya peningkatan berat badan yang sesuai dengan tujuan, berat badan ideal yang sesuai dengan tinggi badan, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, dan tidak terjadinya penurunan berat badan yang berarti. Implementasi keperawatan. Pada tahap ini melaksanakan intervensi dan aktivitas-aktivitas yang telah dicatat dan direncanakan. Ada implementasi atau pelaksanaan dapat tepat waktu dan efektif, maka perlu mengidentifikasi prioritas keperawatan, memantau dan mencatat respon pasien terhadap setiap intervensi yang dilakukan, serta harus mendokumentasikan pelaksanaan keperawatan. Evaluasi keperawatan yang perlu diperhatikan atau dievaluasi pada pasien demam tipoid dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, adanya peningkatan intake makanan, yang kedua, adanya peningkatan berat badan. Metodologi penelitian. Rancangan studi kasus. Jenis studi kasus yang digunakan pada studi kasus ini adalah studi kasus deskriptif. Yang kedua, subjek studi kasus. Subjek yang digunakan atau dilakukan penelitian pada studi kasus ini adalah anak dengan usia 6-12 tahun yang mengalami gangguan kesehatan dengan diagnosa medis demam tipoid dalam gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi.
Yang A, kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang subjek studi kasus mewakili seluruh subjek yang memenuhi syarat. Yang kedua, kriteria eksklusi adalah kriteria yang subjek studi kasus tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel studi kasus. Fokus studi kasus, kebutuhan nutrisi pada pasien demam tipoid. Definisi operasional merupakan suatu penyakit infeksi sistemik yang bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini ditandai oleh panas yang berkepanjangan, ditopang dengan bakterimia tanpa keterlibatan struktur endotelia atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit. Asuhan keperawatan pada pasien anak dengan kasus demam tipoid dalam pemenuhan kebutuhan, yakni proses interaksi penulis dengan pasien atau keluarga yang mengalami penyakit demam tipoid dan mengalami gangguan pemenuhan nutrisi dari pengkajian, penegakan diagnosa, perumusan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang A, pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data umum pasien dan keluarga yang menderita demam tipoid. Yang B, diagnosa keperawatan menegakkan diagnosa keperawatan terkait gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien demam tipoid. Yang C, intervensi keperawatan diberikan pada penderita demam tipoid yang mengalami masalah gangguan pemenuhan nutrisi. Yang D, implementasi keperawatan, pelaksanaan intervensi keperawatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien demam tipoid. Yang terakhir, evaluasi, penilaian tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien demam tipoid. Tempat dan waktu studi kasus. Waktu penelitian berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2018 dan metodologi tempat penelitiannya dilakukan di studi kasus di Rumah Sakit X. Metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan pengkajian atau wawancara terhadap responden. Sedangkan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh dari status klien dan rekam medis di Rumah Sakit X. A. Format pengkajian keperawatan terdiri dari identitas pasien, alasan masuk, faktor predisposisi. Yang B, format analisa data. Yang C, format diagnosa keperawatan. Yang D, format rencana asuhan keperawatan. Yang E, format implementasi keperawatan. Dan yang F, format evaluasi keperawatan. Penyajian data. Penyajian dan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah setelah melakukan pengajian data, didapatkan data kesehatan dan keperawatan, kemudian data-data tersebut diolah dalam bentuk data yang subjektif. Kemudian dilakukan analisa data untuk mendapatkan permasalahan keperawatan yang dialami klien. Setelah masalah keperawatan ditemukan, maka masalah tersebut diangkat untuk dijadikan diagnosa keperawatan, kemudian mulai melakukan perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan melakukan evaluasi pada tindakan tersebut. Yang terakhir, etika studi kasus. Yang pertama, lembaran persetujuan atau informed consent. Peneliti meminta partisipan atau keluarga untuk menandatangani lembar persetujuan peneliti sebagai partisipan menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, tanpa nama, untuk menjaga kerahasiaan partisipan. Maka dalam lembar pengumpulan data tidak dicantumkan
data atau nama, tetapi melalui kode. Yang ketiga, kerahasiaan. Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari partisipan dijaga oleh peneliti. Data hanya disajikan atau dilaporkan dalam bentuk kelompok yang berhubungan dengan penelitian ini. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.